Bapak Ibu yang terkasih, setelah puji-pujian penyembahan, saya ingat sekali saya dipindahkan sekarang saya tidak berani mengatakan Jakarta karena terlalu hebat. Sesungguhnya saya pindah ke Tangerang. Saya pindah ke Jakarta dari Medan. Waktu saya berjalan dari Medan ke Jakarta, terima kasih. Saya naik motor 4 hari sendirian dari Medan ke Jakarta. Lalu saya ingat sekali di penyeberangan Bakahuni ke Merak saya sendirian. Saya mau nyebrang naik ferry malam Imlek. Waktu malam Imlek, saya kan biasanya di umat Bandung ini dirayakan. Di Bandung, di Tangerang nggak ada yang ngajak saya merayakan. Pahit di sana mungkin gitu ya. Di Bandung, ayo pastor malam Imlek. Wah, semua yang berbau babi keluar. Nah pada saat itu saya juga ingin merayakan. Saya datang ke restoran. Lalu pas datang ke restoran, saya mau pesan. Baru datang, pegawai restoran sudah berkata, Pak habis. Lalu yang ada apa? Indomie Pak. Ini selalu ada 24 jam Pak. Ya sudahlah Indomie. Lalu malam Imlek yang paling menderita adalah saat itu. Saya makan Indomie rebus mie panjang umur. Terima kasih. Lalu saya nyebrang mau langsung ke Jakarta, bablasin. Saya melihat dari luar sudah mendung sekali. Lalu saya tuh kalau melihat situasi langsung toh namanya manusia. Kalau melihat sesuatu yang menakutkan, apa yang dilakukan? Berdoa, Tuhan mohon jangan hujan. Tuhan jangan hujan, jangan hujan. Lalu saya berpikir, saudara-saudara saya kalau malam Imlek minta hujan. Itu tandanya banyak berkat, betul atau tidak? Lalu saya berkata, Tuhan-Tuhannya udah menangin mereka aja Tuhan. Karena mereka yang banyak nyumbang. Biarkan. Dan saudaraku betul. Turun dari ferry hujan deras sekali. Semua motor minggir. Saya lurus. Tebas. Tapi saya masih ingat. Saya jalan keluar dari kompleks port itu bukan bandar, pelabuhan, betul. Dan keluar dari pelabuhan, terima kasih Pak. Keluar dari pelabuhan, saya ingat sekali lagunya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Anda tahu apa yang terjadi setelah lagu ini selesai? Hujan makin deras. Tapi yang lebih penting bukan hujan makin deras, hati saya tetap sukacita. Tetap senang, tetap ketawa-ketawa. Saya yakin hujan sebesar apapun tidak akan membuat saya sakit. Kenapa? Karena hati saya penuh sukacita. Amsal berkata, obat yang paling hebat adalah apa? Hati yang penuh sukacita, hati yang gembira. Apapun masalahnya. Jadi disitulah orang itu harus hidup karena iman. Karena iman, bukan karena situasi. Ini orang yang hidup karena situasi. Pastor, saya sudah tua ya pastor. Ada oma-oma 80 tahun, aduh segala karasa pastor. Iya karasa, itu karasa gitu ya. Dompet apalagi pastor gitu ya. Ini orang yang hidupnya bukan karena iman, tetapi karena penyakit, karena keadaan. Maka apa yang terjadi? Hidupnya makin berat, makin susah. Tidak ada power dari dalam iman kita. Maka menarik, kenapa lagu-lagu puji-pujian itu penting? Supaya puji-pujian ini menjadi kekuatan bagi hidup kita.
Maka malam hari ini kita mau berbicara tentang marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini Anda orang Bandung sering gak melihat kata-kata ini? Di mana? Bagus, hebat, betul. Di katedral, aduh hebat. Saya jamin Anda daripada ngantuk ngedengerin pastor, bacain aja terus gitu ya. Datanglah kalau yang berbeban berat. Memang Tuhan saya berbeban berat. Beban saya apa? Ngedengerin khotbah pastor gitu ya. Jadi kata-kata marilah kepadaku seringkali dilepas kontekskan. Jadi orang hanya melihat satu ayat ini saja. Jarang sekali masuk dalam sebuah konteks dari kitab sucinya. Malam ini saya ingin mengajak Anda semua melihat konteksnya. Supaya kita mengerti kenapa Yesus ngomong kayak gini. Mari kita lihat kitab sucinya. Anda ngelihat ke belakang, saya ngelihat handphone. Ada WA. Dari emak-emak, pastor udah makan belum gitu ya. Injil apa tadi? Matius bab 11 ayat 20 sampai 30. Saya bacakan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu kalau mendengar tadi kelihatannya kitab suci ini satu tema atau tidak? Ini kebanyakan makan jadi kayak gini. Orang Indonesia itu kalau lapar emosi, penuh. Bukan ngantuk, bodoh. Jadi kalau melihat tadi kitab sucinya berjalan satu tema atau tidak? Tidak satu tema. Karena itu para penafsir membagi tiga. Ini tuh tiga bagian. Ini sebabnya saya jadikan tiga bagian. Ayat 20 sampai 24, ayat 25 sampai 27, ayat 28 sampai 30. Ayat 20 sampai 24 di sini mau menunjukkan apa? Yesus kecewa. Kalau Anda baca dalam kitab suci, Yesus banyak membuat mujizat di daerah mana? Kapernaum. Tempatnya Galilea. Tempatnya Yesus besar, berkarya.
Di situ Yesus banyak membuat mujizat, tetapi tidak banyak yang percaya. Tidak banyak yang mengikuti dia. Maka Yesus melihat ini sebuah karya yang percuma. Itu bagian pertama. Jadi rupanya Yesus pun di dalam karyanya mengalami sebuah kegagalan. Namun bagaimana Yesus menghadapi kegagalan? Bagian kedua menarik. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Jadi mari kita belajar dari Yesus. Mengalami kegagalan justru bersyukur. Yesus bersyukur kenapa? Karena kegagalan dalam karyanya mau memperlihatkan Tuhan pun sudah sejak awal selalu diterima oleh orang-orang kecil. Orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak diperhitungkan. Lahirnya di mana? Di gua. Di antara siapa? Para gembala. Bukan di istana. Bukan di antara orang pintar. Maka Yesus bersyukur karena semua terjadi memang sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Maka setelah Yesus bersyukur, Yesus berbicara bagian ketiga kepada orang-orang yang percaya padanya. Jadi kata-kata ini mental kalau Anda tidak percaya pada Yesus. Jadi pertama-tama harus ada rasa percaya dulu, baru datang pada Yesus ada artinya. Kalau saya tidak percaya cuma datang doang, ya tidak dapat apa-apa. Contoh, saya suruh datang ke dokter yang tidak saya percayai. Ningali banget nawai, ya ampun kos kieu dokter cek saya teh. Geus goreng patut kata saya teh. Lalu, pastor sakit apa? Langsung saya tidak mau terbuka. Saya langsung, enggak sakit. Lalu kenapa datang ke sini? Disuruh oleh pegawai sekretaris paroki, suruh ke sini. Suruh apa? Suruh absen, ibu ada enggak? Gitu. Jadi kalau saya tidak percaya, datang ke tempat itu pun tidak ada gunanya. Maka sama, kata-kata Yesus, marilah kepadaku yang letih lesu, ini hanya, sekali lagi, hanya berguna bagi orang yang percaya kepada Yesus. Jadi dasarnya adalah apa? Percaya dahulu. Baru kata-kata ini punya power, punya kekuatan. Maka Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Hai kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Bagi yang percaya. Maka kalau lihat konteks dari seluruh perikop, saya bisa mengatakan ini. Ini konteksnya dibagi 3. Maka kalau kita lihat keseluruhan perikop, kita bisa melihat Yesus mau merubah konsep agama yang isinya peraturan dan perintah menjadi relasi yang penuh kasih. Jadi kalau agama terlalu mengedepankan moral, aturan, Pastor Hendra ini jagonya. Moral, maaf kalau saya salah. Kalau hanya mengedepankan moral peraturan, maka hukum utama dan pertama dalam kitab suci, apa hukum pertama dan utama dalam kitab suci? Ini orang-orang cap, malu kalau tidak bisa menjawab. Apa hukum utama dan pertama dalam kitab suci? Betul, kasih syukur pada Allah. Itu istrinya ngasih tahu, kasih. Betul, hukum pertama dan utama dalam hubungan dengan Allah adalah kasih menjadi tidak kena, tidak tersentuh. Maka Yesus mau memperlihatkan agama itu bukan isinya peraturan. Agama itu harus menjadi sebuah relasi yang penuh kasih. Memang kayak kemarin saya ada umat datang. Pastor,
Saya sudah 5 tahun ditinggal suami saya. Sudah tidak tahu dia kemana. Saya dengar dia sudah menikah lagi. Saya sendirian, pastor. Saya tetap setia selama 5 tahun. Tiba-tiba pastor, ada pria lain jatuh hati pada saya. Rupanya saya pun demikian. Saya boleh menikah lagi enggak, pastor? Karena saya sudah mengasihi dia. Terus saya mengatakan, Bu, tidak semudah itu. Ibu harus bereskan perkawinan sebelumnya. Tapi kan dia sudah dengan pria lain, pastor. Saya dibiarkan merana. Pastor ngerasa enggak? Enggak, kata saya itu. Katanya gereja ini penuh kasih. Kenapa sih enggak terima aja? Sudah tinggal diberkatin, saya boleh Katolik lagi. Ingat, kasih bukan berarti membolehkan segala-galanya. Itu sudah bukan kasih lagi kalau membolehkan segala-galanya. Apakah dengan alasan kasih, saya sudah mengasihi Tuhan, saya sudah memberi persembahan kepada Tuhan, uang yang saya punya sudah diberi persembahan kepada Tuhan. Lalu kita punya saudara masuk rumah sakit, butuh biaya banyak. Lalu saya ngomong kepada saudara, aduh maaf, uangnya sudah habis, sudah untuk persembahan pada Tuhan. Apakah itu kasih? Tidak. Jadi memang peraturan, perintah bukan yang pertama dan utama, harus kasih, tetapi kasih tidak boleh dipermainkan. Kasih tidak boleh mengatakan, karena kasih semuanya boleh. Ada seorang ibu yang mengatakan, Pah, karena saya itu sayang papa, udah papa tong aktif di mana-mana. Nanti tidak ada waktu di rumah, udah diam di rumah. Akhirnya bapaknya diam saja kayak mannequin. Kasih itu tidak mematikan. Kasih itu selalu menghidupkan. Kasih itu selalu memberikan yang terbaik pada orang yang dikasihi. Karena kasih yang benar selalu menginginkan yang terbaik bagi orang yang disayangi. Betul atau tidak? Betul. Saya mengasihi, pasti saya kasih yang enak-enak. Maka pastor itu selalu dikasihi umat. Umat selalu ngasih makanan yang paling baru untuk pastornya. Untuk suaminya udah diangetin 7 hari yang lalu. Jadi suaminya apalagi mah? Gudeg. Kapan? 7 hari. Bau, gudeg makin lama makin enak. Apalagi 2 tahun, enak banget. Jadi kasih itu adalah sebuah gerakan untuk membuat orang yang saya cintai merasa bahagia, merasa sukacita. Ini yang mau dipaparkan oleh Yesus dengan perikop tadi. Bahwa yang paling dikedepankan di dalam hidup beragama bertuhan adalah relasi kasih. Hanya pertanyaannya, walaupun demikian, walaupun Allah menawarkan kasih, walaupun Allah menawarkan kelegaan, datanglah kepadaku kan bebanmu akan kulegakan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok jarang orang yang datang pada Tuhan? Mengapa kok manusia sering menolak Tuhan? Bisa terjadi karena walaupun sudah datang, hidup bukan jadi ringan tapi tambah berat. Banyak orang yang tidak mau aktif di gereja, nggak mau jadi prodiakon, saya mah masih berdosa, saya mah masih resep berdosa. Emangnya pastor teresep berdosa? Resep. Amun ditanya mah gitu ya. Tapi ya harus setia dengan panggilannya. Betul Pastor Hendra kan resep berdosa. Lihat asoy gitu ya. Jadi kita berpikir kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, hidup kita nantinya terlalu banyak
batasan, enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini. Kentut aja harus tanda salib dulu gitu ya, Mama lihat kasarnya gitu. Jadi bisa terjadi orang tidak mau dekat dengan Tuhan karena merasa makin berat dekat dengan Tuhan. Makin banyak dituntut. Tidak boleh lagi nyanyi yang enak-enak, nyanyi goyang apa? Goyang dumang gitu ya. Goyang dumang begitu. Aduh, tidak boleh lagi, harus kudus goyang dumang. Goyang dumang. Goyang dumang gitu. Ini versi yang rohani. Enggak ada. Saudara-saudari terkasih, baru 1 tahun yang lalu saya ziarah dengan 3 bus, ini salah satunya ada di sini semuanya, orang-orang yang ziarahnya gitu ya. Habis doa salam Maria, mereka tekun semuanya salam Maria. Masuk ke bis, ayo dumang dumang. Ayo goyang dumang, hati senang gitu ya. Apakah dosa? Tidak. Merasa dibenarkan. Jadi bukan berarti setelah kita jago puji-pujian, setelah kita banyak itu persekutuan, kita tidak boleh kayak gitu lagi. Ayo kita versi orang kudus. Ayo goyang dumang, biar hati senang karena Tuhan Yesus. Gitu ya. Segala-galanya dihubungkan kayak Yesus deh gitu ya. Enggak. Jadi jangan pernah berpikir Anda dekat dengan Tuhan, maaf, Anda tidak boleh menikmati dunia ini. Salah. Sekali lagi. Tadi saya ngomong di sini. Di sini. Saya mun kieu teh. Saudaraku, bukan berarti kalau saya sudah dekat dengan Tuhan, saya tidak boleh menikmati hal dunia lagi. Enggak. Karena saya sudah dekat dengan Tuhan, babi hanya saya kedipin aja. Hai babi, dalam nama Yesus kau haram. No. Kita boleh menikmati. Karena apa? Karena kenikmatan itu yang benar akan membawa rasa koaan. Geus tarik salah deh. Betul, yang penting ada iman dan berani. Tapi no era pamajikan. Tadi orang rek ngomong naon an. Tadi saya mau ngomong apa? Pertanyaan ke Paan? Gak ada yang ingat? Ya Allah. Apa Bu? Oh iya. Karena apa? Karena kenikmatan yang kita cecap akan menghasilkan tadi koan sukacita. Yang paling benar koan adalah rasa syukur. Rasa syukur. Tepuk tangan untuk koan. Rasa syukur. Langsung pas tepuk tangan mah istrinya bahagia. Rasa syukur. Rasa syukur. Kalau rasa syukur itu artinya apa? Semua akan kembali kepada siapa? Sang pemberi. Sang pemberi. Maka di situ hal yang tidak boleh kita mengerti bahwa kalau saya sudah dekat dengan Tuhan, semua pamali. Emangnya kalau pastor jalan aja naik motor selalu puji-pujian? Tidak. Saya kemarin naik motor mau ditubruk truk. Saya jengkel sekali karena saya udah masuk, truknya masuk. Saking jengkelnya saya ludahin truk itu. Cuh. Dan apa yang terjadi? Ininya helm itu tertutup. Jadi muncrat balik ke saya. Langsung saya ngebut daerah ku supir trukna gitunya. Urun mereka hutan heula sakudung dilap lah. Jadi saudaraku yang terkasih, lihatlah. Memang hidup dengan Tuhan orang memang harus dikontrol oleh hukum Tuhan, benar.
Tapi bukan berarti sekali lagi mendosakan segala-galanya. Enggak, semua yang diciptakan oleh Allah, baca dalam kitab suci. Apa komentarnya? Baik adanya, baik adanya. Maka kalau istri Anda itu makin lama makin jelek, baik adanya. Dalam nama Tuhan saudara-saudara, baik adanya. Jadikan betul toh, saya tuh selalu ingat, selalu kalau datang ke pasangan suami istri, saya selalu ingat, Bu tolong lihat dong waktu perkawinan gimana. Wih wajah ibunya cantik gitu, ini ngali bapaknya pas-pasan. Tapi setelah menikah, suaminya masih tetap setia, walaupun ibunya sudah tidak jelas bentuknya. Di mana-mana lumer. Kan ditarik, oke ya batas nah toh. Kena matahari lumer deui gitu ya. Masa terus ke Korea terus kudu ditarikan terus. Lila-lila pulang dari Korea suaminya jadi lupa, bayi. Jadi justru ibu-ibu jangan takut kalau Anda makin jelek, itu untuk membuktikan suami Anda. Apakah dia masih beriman pada Anda atau tidak. Jadi lihat di sini, manusia seringkali kecewa kepada Allah juga, merasa tidak adil. Kenapa Romo, saya sudah lama melayani Tuhan. Saya pikir kalau saya sudah lama melayani Tuhan, hidup saya itu makin mudah, makin lancar, segala-galanya akan mengalir aja begitu, seperti sungai yang mengalir, kan ada lagunya Romo. Tapi apa yang terjadi? Saya mengikuti Tuhan, semua jadi susah, berat. Sudah bisnis tidak jalan, kena tipu lagi. Jadi lihat, kita melihat semua ini yang menyebabkan kita enggan dekat dengan Tuhan. Bisa terjadi saya pun tidak mau dekat dengan Tuhan karena melihat, karena melihat teladan yang tidak baik dari orang-orang yang harusnya dekat dengan Tuhan. Jadi lebih baik, kok hidupnya ngaco. Jadi tidak ada keteladanan. Maka kalau melihat ketidakteladanan, dia pun ngomong, ngapain? Pernah seorang ibu ngotot supaya suaminya jadi Katolik. Atuh pacing jadi Katolik, ayo kan enak kalau saiman teh. Amun ke gereja bareng, tingalikeun batur oge bareng. Maaf orang Jakarta yang tidak mengerti. Jadi inginnya bareng, lalu bapaknya berkata kepada saya, Pastor, gimana saya tertarik jadi seorang Katolik. Istri saya aja yang Katolik, yang aktif. Dari dulu sampai sekarang masih cerewet. Dan dia ikut PD dan dia jadi praise worshiper, pastor, makin cerewet dia. Jadi tidak ada buah-buah yang membuat orang lain tertarik untuk dekat kepada Tuhan. Nah, kalau manusia enggan mendekati Tuhan, mari kita renungkan bahwa setiap orang taat, dekat pada Tuhan punya motivasi berbeda-beda. Macam-macam. Kan ada yang datang kemari pun motivasinya beda-beda. Saya datang daripada nggak ada acara. Daripada ngelamun di rumah, ya sudahlah datang ngedengerin si borok kokok itu. Saya datang. Ayo datang persekutuan. Kita datang malam penyegaran rohani. Kenapa? Kita harus bertobat nih. Padahal dia datang kemari karena mau ngelihat mantannya ada di sini. Semoga dipanggil oleh Tuhan. Mungkin ada juga orang yang datang kemari ingin berfoto dengan saya. Orang Jakarta ini lihat tadi foto-foto. Jadi perhatikan di sana, motivasi seperti apapun diterima oleh Yesus.
Dan mari kita lihat motivasi dari yang terendah sampai yang tertinggi. Pertama, manusia datang kepada Tuhan karena apa? Takut celaka. Takut tidak diberkati, takut kena musibah. Ini motivasi yang rendah. Maka dia ke gereja pun takut, jangan-jangan kena celaka lagi. Jadi ada orang yang kena celaka karena langsung berpikir, aduh saya kena musibah pastor, gara-gara minggu kemarin saya tidak ke gereja. Ini. Jadi dia takut sekali kalau melanggar perintah Allah pasti kena tulah. Kena tulah. Maka ingat zaman dahulu ada orang-orang yang pakai karuhun itu kan pakai dupa-dupa. Itu karena takut Tuhan, melanggar Tuhan maka kena musibah. Saya ingat sekali waktu kecil, saya kan di kampung kerjanya, besarnya. Karena di kampung saya ingat kalau kita jalan-jalan apalagi ke kebun awi itu apa bahasa Indonesianya? Kebun bambu dan kita kencing. Kudu pamitan heula, bener. Kita buka celana, puntennya Abah. Abdi bade papang. Karena teman saya mengatakan, maneh teu ngomong leungit sia manuk maneh. Jadi saya tuh sambil dicekelin erat-erat gitu ya. Puntennya Abahnya gitu ya. Akhirnya keluarnya kan sakit celakungkul gitu ya, dari cekelan tarik-tarik gitu ya. Saking takutnya gitu ya. Kalau kita melewatin kuburan, Pastor Hendra mau kemana kencing? Izin dulu, nanti pulang-pulang hilang lagi. Sama kalau orang melewati kuburan, kalau ngeloncat ke kuburan, kita pun akan ngomong sesuatu. Ketakutan kena musibah. Gitu. Ketakutan kena bala, kena mara bahaya. Jadi sama orang pun dekat kepada Tuhan mungkin karena takut tidak diberkati. Dan yang kedua sebaliknya, datang kepada Tuhan karena mengharapkan berkat. Karena ingin dikabulkan doa-doanya. Karena tidak mau mendapat kesulitan dalam hidup. Maka saya datang pada Tuhan. Jadi Tuhan saya datang, semoga semua usaha saya diberkati. Saya sudah baik Tuhan, ini saya selalu hadir. Saya selalu aktif. Berikan kelancaran dalam usaha saya. Ini. Boleh, enggak apa-apa. Ini motivasi kedua. Yang lebih baik daripada motivasi pertama. Daripada takut. Ya, orang memang datang kepada Tuhan mohon berkat. Orang akan mengatakan, kasaha deui atuh pastor mun teu ka Gusti Allah. Tapi tetap motivasi seperti ini jelek. Karena apa? Saya memberi supaya saya menerima. Ini yang mengakibatkan saya berhubungan Tuhan memakai hukum dagang, hukum ekonomi kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah datang kepada Tuhan karena pengalaman kasih. Karena pengalaman dicintai. Seorang bapak riding di luar negeri. Lalu dia tiba-tiba mendapat kecelakaan tunggal karena ada sebuah truk yang terlepas semua barang-barang yang diikat di belakangnya. Bapak itu tertubruk dan hancur motornya dan dianya tidak apa-apa. Dan dia semenjak itu mengatakan, saya mau bertobat pastor. Saya tahu Tuhan memberi kesempatan hidup yang kedua pada saya. Saya akan mulai melayani Tuhan. Jadi pengalaman ini membuat perlindungan Tuhan, membuat dia merasakan bahwa Allah itu tetap mencintai saya. Seorang ibu yang sudah divonis kanker, stadium terakhir, di mana kanker itu begitu mematikan bagi dia. Tapi akhirnya dia selamat dan kanker itu
tidak ganas lagi. Ibu itu merasakan, pastor saya sukacita sekali. Dan ibu itu sekarang kerja di Yayasan Kanker Katolik yang selalu meminta saya untuk berbicara. Dia kena kanker. Tapi akhirnya sekarang dia hidupnya penuh dengan pelayanan. Karena apa? Karena dia merasakan Tuhan begitu mengasihi saya. Saya sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi pengalaman kasih sangat penting di dalam hidup keagamaan. Di dalam relasi dengan Tuhan. Saya bertugas di Keuskupan Agung Jakarta, maka mohon maaf saya mengutip apa yang dikatakan oleh Monsinyur Uskup Ignatius Kardinal. Di Jakarta ini tahun ini adalah tahun keadilan. Kardinal berkata, siapapun yang benar-benar mengalami penampakan Tuhan, artinya mengalami kasih dan kerahiman Tuhan, dia tidak akan hanya menapaki jalan hidup yang sama. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah dan membaharui serta membuahkan sukacita. Jadi lihat di sini, orang yang bertemu Tuhan tidak menjadi pribadi yang sama. Mungkin ini juga yang terjadi dengan saudara-saudari yang mengikuti CAP, kursus evangelisasi pribadi. Banyak orang yang mengikuti CAP, saya tanya dulu, siapa yang pernah mengikuti CAP? Angkat tangan. Angkat tangan? Oh, banyaknya tidak mengikuti CAP. Belum mengikuti CAP. Silahkan turun, udah turun dari tadi ya. Siapa yang belum mengikuti CAP? Angkat tangan. Baik, terima kasih. Saya juga belum, tenang aja. Banyak orang mengalami bahwa di dalam CAP hidup mereka diperbaharui. Relasi mereka dengan Tuhan dibetulkan. Mereka melihat bahwa pengalaman dengan Allah itu penting sekali. Maka di dalam CAP, orang-orang ini merasa berkembang hidup imannya. Dan kalau berkembang hidup imannya, hidup kasihnya pun berkembang. Dan kalau hidup kasih berkembang, harus ditunjukkan lewat apa? Memang Anda bayar, tapi jawablah. Masa saya terus. Diskon sedikitlah. Saya ulangi. Kalau hidup imannya berkembang, makin berkembang, pasti hidup kasihnya pun berkembang. Kalau hidup kasihnya berkembang, maka bagus. Pelayanannya pun berkembang. Benar. Tepuk tangan Ibu. Sudah ikut CAP? Belum. Wah, udah pinter. Betul. Jadi orang kalau kasihnya berkembang, pelayanannya pun berkembang. Tidak bisa orang punya kasih, tidak ada pelayanan. Omong kosong. Kalau orang itu mengatakan saya punya kasih dan tidak pernah pelayanan, dia bukan punya kasih. Dia harus orang yang jadi dikasihani. Jadi saya melihat cukup banyak orang-orang yang sharing, Romo, saya ikut CAP, berkembang sekali, saya bahagia. Iman saya tidak mandek, saya makin lama makin mencintai dan bangga menjadi seorang Katolik. That's good. Bisa mempertanggungjawabkan imannya. Jadi umat itu kalau ditanya oleh saudara kita, jangan ngejawabnya, kenapa sih di dalam gereja kamu kok ada kayak gini? Tanya pastor ya. Can I call a friend? Jangan tanya pastor. Sekarang umat sekarang harus makin pintar. Beriman jangan mau beriman yang ikut-ikutan.
Karena ada toh orang yang beriman ikut-ikutan, makna berdiri. Lalu anaknya sedang duduk aja pas lagu pembukaan. Terus maknya ngomong berdiri. Lalu anaknya ngomong, "Ma, kenapa kita berdiri?" Yang lain juga berdiri. Nges cicing maneh. Itu lihat. Ini beriman blow on namanya. Gak ngerti apa-apa. Jadi iman itu harus bertanggung jawab. Kenapa dalam liturgi harus ada berdiri? Kenapa duduk? Saya maunya duduk kok. Jadi di sini orang di dalam camp diolah hidupnya. Diolah relasinya dengan Tuhan. Anda mungkin berkata, pastor, tapi ada orang-orang camp juga ngaco. Bu, maaf, mau ikut seperti apapun, ini teh komunitas manusia, bukan malaikat. Jadi upami aya lepatna, namina oge manusia. Jadi teu nanaon. Jadi bukan berarti kalau orang yang di cap semuanya tadi suci-suci. Tidak pernah ada goyang dompet lagi. Cek saha. Saya ngeliat anggota cap dompletan terus-terusan gitu ya. Jadi perhatikan di sini saudara-saudariku. Kita diajak untuk bertemu dengan Tuhan yang membuat kita semakin berkembang dalam iman. Dalam kitab suci ditunjukkan jelas lewat peristiwa siapa? Zakeus. Saya tuh suka salah terus ini. Karena saya ingat pengajar, dia berteriak kepada anak-anak. Dia datang ke kota Yeriko. Lalu dengan semangatnya dia berkata, "Hai Lazarus, turun ke bawah." Gitu ya. Lalu anak-anak protes, "Woi Zakeus, Zakeus." Lalu saking malunya dia teriak langsung, "Hai Lazarus, turun." Itu kan punya Zakeus. Jadi saya suka kacau di sini. Ya Zakeus apa Lazarus gitunya. Bapak Ibu, masih ingat Anda peristiwa Zakeus? Saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, berkata, "Zakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Lihat. Zakeus orang yang dijauhi, dikucilkan, tidak disapa. Kalau di ibu-ibu sosialita mah orang ini teh troublemaker, saha maneh. Gitu. Orang yang tidak mau didekati. Zakeus semacam itu. Semua orang menghindari dia. Dan dia kaget karena peristiwa kasih. Yesus berdiri tepat di tempat Zakeus berada. Dan Yesus berkata, "Turun, aku akan menumpang di rumahmu." Wow, coba rasakan, coba bayangkan. Paus beberapa bulan lagi datang ke Indonesia. Datang ke rumah ke Aan. "Saya mau ke rumahmu." Saya yakin tidak mungkin Aan berkata, "Maaf Bapak Paus, close." Enggak. Saya yakin langsung eta imah dibersihan. Padahal geus bertahun-tahun tar dibersihan misalnya gitu. Dengan sukacita disambut. Itu yang dihadapi oleh Zakeus.
Maka perjumpaan dengan Yesus membuat Sakius langsung ngomong pada Yesus, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini, ada kewajiban gak untuk seperti itu? Tidak ada. Dia tidak melakukan kewajiban di situ. Dia melakukan apa? Kasih. Dia melakukan tindakan kasih. Setengah dari hartaku kuberikan. Dan barang siapa ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Dia melakukan keadilan. Jadi peristiwa di mana orang bertemu dengan Yesus harus membuat orang berkembang hidupnya. Maka dipertanyakan, kalau orang itu sering ke gereja, sering berdoa, tapi hatinya penuh dengan kemarahan, kejengkelan, penuh dengan dendam, percuma ke gerejanya, percuma berdoanya. Dia baru datang tubuhnya, hatinya belum dekat pada Tuhan. Dia baru bertemu dengan Tuhan, hanya raganya, jiwanya melayang-layang di kuburan. Jiwanya tidak terubah oleh Allah. Dia hanya bangga, saya sebagai Katolik. Tetapi hatinya sama sekali belum pernah dibaptis oleh air kekudusan. Nah, perjumpaan semacam ini membawakan kelegaan. Seperti yang tadi dikatakan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi bagaimana menanggapi undangan Tuhan? Bagaimana caranya kita menanggapi undangan Tuhan berkata, marilah, maaf. Kan tadi saya mengatakan, kata-kata ini hanya efektif bagi orang yang percaya. Betul atau tidak? Percaya pada siapa? Yesus, tadi saya ngomong begitu. Percaya pada siapa? Tuhan. Maka saya tanya, apakah Anda percaya pada Yesus? Apakah Anda percaya pada Yesus? Percaya. Bagaimana supaya saya lega, dilegakan oleh Tuhan? Pertama adalah hidup doa. No communication, no relationship. Gak ada waktu untuk Tuhan dengan Tuhan berdoa, maka sebetulnya Anda tidak pernah punya hubungan baik dengan Tuhan. Jadi relasi itu dijamin lewat apa? Komunikasi, betul. Bukan lewat doa, komunikasi. Kan di situ relasi komunikasi. Gitu ya. Benar. Anda betul Pak, bagus. Menyimak. Uang dikembalikan oleh panitia. Menyimak. Oh gratis. Udah gratis di depan lagi. Jadi saudaraku lihat bahwa relasi tidak akan pernah terjadi kalau kita jarang ketemu, jarang ngobrol. Jadi pertanyaannya, Anda sayang pada suami Anda? Sayang, ukurannya sering gak ngobrol? Kagak. Lihat, karena kalau ngobrol ujung-ujungnya bertengkar, berantem gitu lihat. Apalagi kalau udah ngomongin Chen. Wayau Cian, meow. Jadi di situ lihat bahwa komunikasi adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam relasi dengan Tuhan. Bentuknya apa? Doa. Doa itu saya ibaratnya seperti apa? Ya mungkin jangan doa dihubungkan dengan ekaristi, beda. Yang mau dikatakan di sini adalah doa pribadi. Biasanya doa pribadi kapan saja Pak? Om, doa Om, kapan saja Om? Ketemu istri ya, Tuhan berikan kesabaran gitu ya. Bangun pagi, bangun tidur, bersyukur doa itu, bersyukur ya. Tapi saatnya kapan? Bangun pagi, makan,
setelah makan. Mau tidur lagi. Ya, sebelum dan setelah makan. Lalu mau tidur. Baik Om. Tapi dalam gereja Katolik ada yang lebih baik lagi. Bahwa dalam gereja Katolik selalu lonceng berdentang pada pukul. Yaitu lonceng apa? Angelus. Angelus, doa malaikat Tuhan. Dan juga jam. Doa apa? Ya. Kenapa jam-jam itu kita harus berdoa? Supaya ini, Anda tahu, maaf. Karena mercisinya jangan tersinggung. Anda tahu anjing? Saya karena di pastoran saya di belakang selalu ngelihat orang-orang bawa anjing. Kalau anjing belum bisa diatur pakai apa? Tali. Ditali. Nah itu. Jam-jam doa itu adalah tali. Supaya hidup kita kembali pada Tuhan. Kembali pada Tuhan. Tali. Maka jam 6 kita kidungkan malaikat Tuhan. Kita ingat peristiwa-peristiwa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Biar rasa terjadi padaku. Seperti itu. Jam 6, 12 pun sama. Teng. Doa. Supaya apa? Saya ditali oleh Tuhan. Bukan supaya saya kadius ya maneh. Kadius ya. Bukan. Supaya saya hidupnya terpusat pada Tuhan. Maka ditali oleh apa? Doa. Doa. Walaupun ada beberapa yang ibu-ibu yang saya bersama-sama saya. Terus bunyi teng, teng, teng. Ibu-ibu itu tenang aja. Loh Bu, itu bel apa? Itu tanda udah jam 12. Dasar saya teh. Ngek-ngok. Kata saya teh. Itu angelus artinya Bu. Oh gitu. Jam 3 kerahiman. Mungkin ada beberapa, aduh pastor panjang banget mendoakan kaplet itu, lalu mendoakan doa kerahiman. Kalau Anda merasa panjang, Santa Faustina pun mengatakan, duduk 2-3 menit merenungkan. Tuhan begitu mencintai saya. Tuhan begitu memberikan saya penebus yang begitu besar, Yesus. Mati untuk saya. Jam 3 sama dengan di mana Yesus mati. Kita renungkan kematian Yesus. 1-2 menit saja. Saya ingat di katedral Jakarta. Sekarang hampir menjadi kebiasaan orang-orang jam 12 datang ke kapel, ke gereja. Berdoa mengunjungi sakramen Maha Kudus. That's good. Hidupnya ditarik lagi pada Tuhan, ditarik lagi pada Tuhan. Supaya apa Bapak-bapak? Supaya hidup kita itu tidak dikuasai oleh masalah. Kita menguasai masalah karena apa? Karena saya tahu ada saatnya saya hening sejenak. Ada saatnya saya minta kekuatan dari Tuhan. Ada saatnya saya mengatakan, Tuhan saya gak bisa, capek, cukup bantu. Itu. Eling. Jadi manusia dibuat eling lagi dengan doa. No communication, no relation. Tidak ada relasi dengan Tuhan kalau Anda tidak pernah berdoa pribadi. Kedua, sakramen taubat. Sakramen taubat, saya mendengarkan ajarannya Bapak Uskup Ignatius Kardinal, bagus sekali. Bapak Uskup tidak setuju dengan kata-kata pengakuan dosa. Karena kalau pengakuan dosa itu, saya datang sebagai orang yang divonis, orang yang salah. Tapi ada juga orang yang melakukan pengakuan dosanya, percis. Maaf, saya ngomongin tapi tidak pernah memperlihatkan dosa orang-orang toh. Ada orang yang datang, Pastor, pengakuan saya yang terakhir sebulan yang lalu, dosa saya 5 kali saya berbohong. Bukan 5 kali deng, 7 kali itu Pastor. 8 kali saya tidak tepat waktu, saya kabur dari rumah 8 kali. 8 apa 10 kali ya Pastor, antara itulah Pastor gitu. Jadi lihat, dia datang ke sakramen tobat untuk mengakukan kesalahannya. Failure, salah. Itu disebut sebagai confessio. Naon tadi teh?
Confessio peccatorum, mengakui dosa-dosanya. Sedangkan sakramen tobat yang benar harusnya unsurnya ada 3. Confessio laudis, confessio vitae, confessio fidei. Confessio laudis, datang kepada pastor, saya mengaku dosa terakhir 1 tahun yang lalu. Saya merasa Tuhan begitu sayang pada saya. Allah memberkati hidup saya. Tuhan sungguh baik bagi saya. Laudis, memuji. Ini pengakuan syukur, pujian pada Tuhan. Lalu sekarang confessio apa? Confessio vitae. Vitae itu apa? Hidup. Mengakui kehidupan saya. Walaupun demikian sayangnya Tuhan pada saya gagal mencintai Tuhan. Saya sering kali menipu istri saya. Saya sering kali berbuat nonton BF. Saya lebih asik melakukan masturbasi daripada hubungan dengan pasangan saya. Itu mengakui kelemahan hidup saya. Lalu tidak berhenti pada situ, harus ada confessio fidei, pengakuan iman. Namun demikian saya percaya, walaupun saya tidak pantas, cinta Allah lebih besar. Kerahiman Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa saya. Jadi sakramen taubat adalah sakramen untuk merasakan kerahiman Tuhan. Jadi orang itu yang membuat merasa tidak diberkati adalah dosa. Halangan terbesar manusia dengan Tuhan adalah dosa. Dan pada saat manusia memasuki sakramen tobat, aliran berkat, aliran hubungan, relasi dengan Allah dibersihkan. Maka penting sekali yang namanya sakramen tobat. Apalagi sekarang masa prapaskah. Ayo masuki sakramen tobat. Jujur, saya di Helena kagum. Sebelumnya saya bukan di Helena. Sebelumnya saya di satu paroki, saya ingat sekali. Saya di paroki itu begitu semangat, ada pengakuan dosa. Waktu itu Natal, mau Natal. Lalu pengakuan dosa jam 4 sampai jam 7 untuk umat. Lalu saya jam 3:30 sudah siap-siap pakai jubah. Pergi. Lalu pastor yang paling lama di situ nanyain, mau kemana kok? Pengakuan dosa, melayani umat. Wih semangat banget, pelayanan harus semangat coy. Kata dia mengatakan, silakan duluan gitu ya. Dia belum pakai apa-apa, masih pakai cangcut begitu, pendek-pendek. Belum siap apa-apa. Saya sudah siap. Datang ke kamar pengakuan, saya nyalakan lilin, saya diam, menunggu. 1 jam hanya nyamuk yang datang. Dan teman-temannya lalat juga datang. 1/2 jam kemudian, 1,5 jam ada oma-oma yang datang. Anda tahu oma-oma, sudah tidak terdengar 10 menit ngomongnya. 10 menit saya baru mau ngomong, ya oma, sebentar masih ada lagi pastor, masih ada lagi. Oh nyanya, 10 menit deh. Jadi lila pisan. Saya beri absolusi, selesai, keluar. Saya tungguin 1/2 jam kemudian, tidak ada yang datang lagi. Saya baru sadar, di tempat itu yang berdosanya adalah nyamuk dan lalat. Saya masuk sekarang paroki Helena, kagum. Habis misa pagi, sering kali habis misa pagi, saya dicolek sama umat. Pastor, kami mau pengakuan dosa. Oh boleh, silakan. Begitu haus umat untuk merasakan kerahiman Tuhan. Haus. Dan saya yakin, maaf, kalau ada yang angkat tangan, silakan ambil hadiah dari panitia. Apakah ada di antara Anda yang pulang dari pengakuan dosa menyesal? Silakan angkat tangan. Lihat, atau jangan-jangan belum pernah pengakuan dosa. Pernah pengakuan dosa? Pernahkah Anda keluar dari pengakuan dosa, Anda merasa menyesal?
selalu merasa apa? Lega, sukacita. Betul atau tidak? Kenapa jarang dilakukan? Betul atau tidak? Saya merasa lega, saya merasa sukacita, saya merasa diampuni Tuhan. Tapi kenapa jarang dilakukan? Era. Bapak Ibu terkasih, setelah imam memakai stola dan duduk di kamar pengakuan, eta lain si Eko deui. Lain. Dia bukan Eko lagi. Dia wakilnya Tuhan, Edante. Maka saya teh sok era, jangan tepuk tangan era saya teh. Goreng patut kieu wakil Tuhan, ya Allah. Saya teh. Karena pernah anak SMP di katedral, itu saya sering cerita tuh, dia mau pengakuan dosa, lihat, oh Pastor Eko, jadi gitu ya. Kurang ajar cek saya teh. Jadi orang ini belum mengimani saya saudara-saudara. Jadi dalam sakramen jangan pernah lupa setiap imam itu alatnya Tuhan. Seperti apapun dia. Nyebelin pun ya alatnya Tuhan. Alat Tuhan. Dan pastor pun sama. Kalau Anda lihat di ruang pengakuan kami di Helena itu bagus. Disekat. Jadi saya tidak bisa melihat yang pengakuan bisa melihat saya. Tapi juga agak samar-samar karena tertutup gitu ya. Jadi saya tidak tahu, nggak bisa nyari, iya sahanya. Oh iya si ibu WK teh, iya masih ibu WK. Gitu. Oh nu cerewet ya, ya. Dibere jalan salib sia ku urang sia tinggalikeun. Masa ya pastor pengakuan dosa sentimen gitu ya. Oh iya tara mengirim makanan, ya tara ngirim makanan ke pastoran. Maka ibu sebagai penitensi 1 tahun ini sebagai denda dosa 1 tahun ini ngirim makanan ke pastoran itu. Jadi gak bisa. Jadi imam hadir di situ pun harus sungguh sadar dia mewakili Kristus. Dan terakhir, geus lewat. Lah geus didinya doi. Oh waktunya habis ya. Mas. Ke depan lagi capek dong saya. Terakhir, sakramen Ekaristi. Banggalah menjadi seorang Katolik karena kita mempunyai sakramen Ekaristi. Di mana sakramen Ekaristi adalah saat bagi kita mengalami kehadiran Kristus yang nyata. Ingat, Ekaristi pernah membuat orang yang tidak semangat menjadi sukacita banget. Di mana peristiwanya? Yang tahu saya datang kemari saya kasih salib dari Itali. Kio oge bisa beberapa kali ke Itali. Menghina. Siapa yang bisa? Ada sebuah peristiwa di dalam kitab suci. Di mana mereka begitu lesu lemah. Tiba-tiba menemukan perayaan Ekaristi. Dan mereka bersukacita, bersemangat. Ya, Emmaus. Betul. Tepuk tangan untuk ibu. Akan dapat salib. Kenapa bapaknya yang ngomong, suaminya yang ngomong. Woi salibnya. Gampang, orang Jakarta tinggal dikirim oleh saya. Betul, Emmaus. Kalau Anda ingat peristiwanya, mereka letih, lesu, capek, putus asa, kecewa. Dan itu waktu itu Yesus berkata, kenapa kamu kecewa? Kamu tidak tahu. Kami putus frustrasi dengan yang nama Yesus. Lalu Yesus ngajak ngomong, cerita, itu liturgi sabda. Lalu pada saat itu Yesus datang ke rumah mereka dan Yesus mengambil roti. Mengucap syukur. Dia pecah-pecah. Apa yang terjadi? Yesus hilang. Dan pada saat itu mereka berkata, itu Tuhan, kami kembali ke Yerusalem. Jadi di dalam perayaan Ekaristi, yang paling agung dalam perayaan Ekaristi, puncak perayaan Ekaristi adalah apa?
Ibu belakang. Ibu Eis. Puncak perayaan Ekaristi apa? Bu? Kolekte. Kolekte. Apa Bu Eis? Udah kolekte. Berkat penutup lagi. Puncak perayaan Ekaristi, betul, doa syukur agung. Doa syukur agung. Di mana doa syukur agung, di situ kita betul-betul melihat, menampaki Yesus yang sungguh mewujud di dalam hosti, di dalam sakramen Maha Kudus. Maka kita harus rindu untuk menyantap Ekaristi. Disitulah tempat kita dikuatkan, diberi nutrisi oleh Tuhan. Bapak Ibu, pengalaman saya sebagai imam, saya paling bahagia kalau disuruh Ekaristi. Saya senang, saya menikmati perayaan Ekaristi. Saya selalu kalau pada saat saya mengatakan inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Saya langsung merasa, Tuhan, saya nggak pantas. Saya nggak pantas untuk memegang dan mengangkat hosti. Apalagi kemarin adorasi. Saya memegang Yesus. Orang-orang langsung ingin memegang velum saya. Menciumnya. Dan mereka menyembah. Saya sadar mereka bukan menyembah saya. Mereka menyembah Yesus. Yesus. Saya hanya membawa Yesus. Saya hanya membawa Yesus. Dan itu yang membuat saya, Tuhan, walaupun saya tidak pantas untuk membawa, Engkau masih perkenankan saya. Betul, saya yakin Tuhan masih memperkenankan saya menjadi imam. Buktinya apa? Masih hidup. Coba kalau sudah tidak berkenan. Paeh maneh. Selesai saya. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita sambut undangan Allah. Marilah kepadaku yang lelah, letih, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu bila engkau setia berdoa. Menikmati perdamaian melalui sakramen rekonsiliasi, tobat, dan akhirnya Ekaristi. Saat dari Tuhan untuk memberi makanan jiwa kita. Tuhan memberkati Anda semuanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang bukan saatnya ke WC untuk kencing. Sekarang saatnya kita untuk berbagi berkat dengan sesama kita. Maka mari kita buka hati kita. Biarlah seluruh malam penyegaran rohani ini menjadi malam yang membuat kita makin semangat mengikuti Tuhan. Malam pemulihan iman kita. Malam di mana kita disembuhkan oleh firman Tuhan yang berkata, marilah kepadaku. Tuhan, kami hendak datang kepadamu. Ikatlah tangan kami. Ikatlah hati kami dengan cintamu. Bukakan mata kami Tuhan. Sehingga kami selalu melihat tapak-tapak kasih-Mu di dalam diri kami. Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami selalu menutup mata hati kami, tidak mau peduli pada ajakan dan sapaan-Mu. Tuhan, inilah kami. Ubahlah kami. Biarlah kami seperti Zakeus yang Kau cintai, yang Kau berkati. Sehingga hidup kami tidak pernah merasa kekurangan. Kami tidak pernah takut untuk berbagi dan memberi berkat.
Maka Tuhan, terimalah apa yang boleh kami berikan di dalam persembahan ini. Terimalah Tuhan. Dalam nama-Mu kami serahkan seluruh persembahan ini dan bagi kemuliaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin.